Sebagai warga Jakarta, siapa yang tak kenal si Pitung, legenda jawara tanah Betawi, yang dahulu sohor melalui perjuangannya melawan company. Penggambaran sosoknya lekat dengan baju pangsi khas Betawi, peci, dan tak luput dari golok yang selalu ada di pinggang. Pitung sendiri bagi mayoritas orang Betawi merupakan pahlawan sekaligus simbol perlawanan di masa penjajahan. Sebuah cerita rakyat bahkan menggambarkan Pitung layaknya Robin Hood dan bandit baik hati yang membagi-bagikan harta hasil rampokannya untuk orang miskin. Namun, kisah tersebut nyatanya tak selalu dibenarkan. Belakangan banyak anggapan yang menyebut bahwa Pitung adalah bandit yang biasa membuat onar tanah Batavia di masa lalu. Benarkah demikian? Bang Sapriat sih itu dia menolong orang-orang yang susah. Jadi hasil dari rampokan dibagikan kepada orang-orang yang miskin, orang yang punya. Dan hasil orang miskin kan dirampok sama orang-orang kaya yang jahat-jahat itu, dibalikin lagi sama Pitung. Jadi kalau menurut saya sih Pitung itu bukan seorang bandit ya, dan juga bukan seorang jawara, atau kata saya mungkin hanya manusia biasa yang ingin menolong orang-orang susah pada zaman yang waktu itu, karena orang-orang susah diitin sama kompeni dan lain-lain yang berkuasa gitu. Ya kalau menurut saya pahlawan karena ngebelain masyarakat kecil. Cuman mungkin berpendapat banyak orang kalau dia dari hasil nyuri, nyolong, ya, ngerampok, itu Allahu alam deh. Cuman ceritanya banyak begitu karena masyarakat dulu kan banyak diadu domba sama Belanda. Supaya jadi kita tuh diadu supaya kita musuhin si Pitung. Ya kalau masalah Bang Pitung itu bandit atau pahlawan saya kurang ngerti ya. Karena saya memang belum pernah baca sejarahnya Bang Pitung. Yaitu dia bandit atau pahlawan. Kalau menurut pendapat saya dia itu ya seorang pahlawan, ya suka menolong orang, suka membantu warga gitu kalau di kampung. Dan juga kalau dia ada dirampok nih, nah Bang Pitung ambil dari rampoknya tuh langsung dipulangin namanya dirampok. Nah, dan juga Bang Pitung itu suka nolong orang, bantu orang yang lagi susah, lagi apa gitu ya. Saya menurut pendapat saya sih dia pahlawan karena suka membantu dan menolong orang. Iya. Jadi Pitung ini tokoh yang menarik ya, karena dia melakukan banyak aktivitas yang mungkin dianggap melanggar hukum ketika itu oleh pemerintah kolonial Belanda ya. Nah, karena memang aktivitasnya dia itu salah satunya adalah melakukan perampokan begitu ya. Yang kemudian korban-korbannya itu banyak yang mungkin para tuan tanah dan juga orang Belanda ya. Cerita rakyat masyarakat Betawi. Pitung ini diyakini sebagai seorang yang kemudian juga bukan sekedar melakukan tindakan pelanggaran hukum menjelang terjadinya pergerakan nasional atau kebangkitan nasional Indonesia. Jadi si Pitung mungkin dimaknai sebagai seorang pelanggar hukum dalam konteks perspektif orang-orang Belanda. Tapi bagi orang Indonesia, dia adalah bagian dari kesadaran tentang yang muncul ketika itu untuk melakukan perlawanan kepada kekuatan kolonial. Konon, berdasarkan cerita yang berkembang, Pitung memiliki nama asli Salihun. Lahir sekitar tahun 1864 dan berasal dari desa Pengumben, Rawabelong, Jakarta Barat. Usut punya usut, Pitung merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara dari pasangan Bang Piun dan Mbak Pinah. Pitung konon tumbuh di lingkungan pesantren Menes, Kampung Rawa Bebek, di bawah bimbingan Haji Naipin, yang tak lain merupakan guru bela diri dari berbagai ilmu sakti. Alhasil, mulai saat itulah, Pitung dianggap sebagai sosok yang menguasai ilmu bela diri pencaksilat, beserta macam ilmu sakti lainnya. Menurut saya ilmunya banyak. Ada tapak geni, rawa rontek itu tangannya di sini, nguburin kaki di sono. Terus lagi badannya di sono gitu. Bisa jadi satu kalau udah ini bisa jadi satu. Jadi jadi satu lagi, hidup lagi artinya gitu. Ada berubah bisa jadi ayam, berubah jadi ayam. Kita kan nggak tahu mungkin bener apa enggaknya, tapi katanya nih menurut kata-katanya, karena saya juga kan orang baru
baru dibrojolin, jadi belum tahu. Katanya seperti itu, kesaktian dia bisa belajar silat, bisa ngilang, bisa jadi ayam seperti. Kalau lihat film sih, di film nih, film ini mah dia punya ilmu rawa rontek ya. Kalau masa ditembak atau diapain dia bisa hidup lagi. Ya sebetulnya kalau masalah kesaktian ini sukar dibuktikan ya. Jadi selama ini mungkin gambaran bahwa pitung bisa kebal, ya, kemudian juga menghilang, itu sebetulnya lebih karena pitung ini punya bentuk fisik yang kecil. Jadi mungkin karena itulah kemudian misalnya dia susah ditembak gitu, dan kemudian juga bisa dengan mudah menyembunyikan diri. Jadi karena bentuk fisik dan kemudian juga mungkin karena kemampuan dia ya, kelincahan dia begitu, dia itu sukar untuk ditangkap. Menurut sejarah, pitung diyakini mulai mencuri dari petani di sekitar tanah Partiklir di Ommelanden yang saat ini disebut Jabodetabek atau kawasan luar tembok Batavia. Mulanya, pitung hanya mencuri ternak dan hasil bumi para petani. Namun seiring berjalannya waktu, kelompok pitung juga mencuri untuk mengintimidasi orang-orang kaya di masa itu. Cerita mengenai pitung yang bisa menghilang dan memakai jimat juga sempat diyakini Belanda lantaran jagoan Betawi itu sulit ditangkap. Namun pada tahun 1892, pitung bersama beberapa teman dekatnya berhasil diciduk polisi Belanda karena dianggap menerima uang suap sebesar Rp50 dari kepala desa Kebayoran. Namun berkat kesaktiannya, ia bisa meloloskan diri. Alhasil, sejak itulah pihak Belanda semakin yakin bahwa pitung memiliki ilmu bisa menghilang. Dia lari dari penjara, belum tentu dia ada ilmu menghilang, karena setelah abad 20 juga banyak orang keluar dari penjara Mester. Jadi emang penjagaannya lemah, penjagaan Mester. Nggak ada buktinya bahwa dia menang berkelahi 1886, ya karena berebut jembatan, ya kan. Nyebrang jembatan satu badan, kalau nyebrang jembatan satu badan nggak bisa dua-duanya liwat kan. Salah satu mesti tunggu, nah itu perkalian dia menang. Diadili ya nggak cukup saksi, walaupun lawannya meninggal, dia dipenjara di Mester, sekarang Bukit Duri. Nah penjara itu kalau saya lihat konstruksinya nggak ada pagar keliling, nggak. Kisah si pitung terbilang tak ada hentinya. 16 bulan setelah berbagai aksinya, pitung dijebak dan ditembak mati oleh seorang kepala polisi Belanda bernama Adolf Wilhelm Verbonhine di sebuah pemakaman di Tanah Abang. Peristiwa tersebut saat itu dipublikasikan secara besar-besaran oleh surat kabar berbahasa Belanda De Lokomotief. Alhasil, sejak itulah pitung dinyatakan wafat dan namanya melegenda hingga saat ini. Kalau sumber Belanda bilang begitu. Sumber Belanda itu utamanya Margaret van Dale. Dia menulis berdasarkan clipping-clipping koran pada waktu itu. Nah, dia mengatakan setelah pitung menembak Demang Kebayuran, dia lari dari penjara kan karena dia dapat kabar sepupunya dibunuh oleh Demang Kebayuran. Setelah dia dibunuh Demang Kebayuran itu buron. Versi Belanda itu pitung ditangkap di Kalimalang, Pondokopi, dan dibunuh di situ. Tapi ada versi Kerajaan Siak, pitung itu lari ke Pulau Lingga dan tidak diketahui wafatnya kapan. Logika dia lari ke Pulau Lingga bisa diterima karena pitung itu bekerja di Pelabuhan Sunda Kelapa. Sangat mungkin dia punya kerabat-kerabat orang Riau yang menolong dia lari ke Lingga. Kalau saya lebih cenderung kepada versi Kerajaan Siak. Itu Scott Heine, yaitu seorang sheriff ya, sheriff ini mungkin jabatan semacam polisi lah gitu ya di masa kolonial yang sudah menanti dia. Jadi ketika dia dikejar dari arah yang lain gitu, Scott Heine menunggu dari arah yang berlawanan siap dengan pistol. Nah ketika pitung mendekat ditembak, tapi dia tidak langsung tewas. Pitung masih sempat berdialog lah sedikit ya, dan kemudian masih sempat
mengucap mungkin ya, saya nggak tahu, mungkin ada satu ucapan-ucapan yang sesuai dengan umat Muslim ya sebelum dia meninggal. Bang Pitung Jaware asal Betawi. Meski banyak cerita yang berkembang tentang siapa si Pitung sebenarnya, sosok dan perlawanannya di masa penjajahan Belanda akan selalu dikenang dan menjadi legenda abadi sampai saat ini. Bahkan tak afdol rasanya kita sebagai warga Jakarta tak berkunjung dan berziarah ke makam sang legenda. Namun sedikit membingungkan, berdasarkan kisah di masa lalu, konon makam si Pitung terdapat di beberapa tempat dan terpencar di berbagai penjuru Jakarta. Sekedar ingin mengungkap kisah, tim Selebritas Siang bersama pakar retrokognisi mengunjungi langsung makam yang diduga tempat peristirahatan terakhir sang jawara Betawi ini. Saya Furi Harun, hari ini bersama Sesha, kita akan mendatangi satu makam yang konon katanya merupakan makam dari legenda yang ada di Betawi gitu. Apakah benar menurut penerawangannya Furi bahwa makam ini merupakan makam legenda tersebut? Ayo kita sama-sama lihat ke lokasinya. Kalau di luar mungkin ada yang agak sedikit negatif ya auranya. Saya nggak bilang sangat negatif, tidak. Ada sedikit negatif, tetapi yang menarik justru mereka tidak bisa memasuki area ini. Gitu, karena ada sosok syekh yang memang menjaga gitu. Jika diperhatikan, makam ini sama sekali tak menunjukkan tanda bahwa di sini terkubur jasad salah satu jagoan Betawi yang melegenda itu. Namun jika membaca kisah Pitung yang sesungguhnya, maka bukan tak mungkin bahwa sebenarnya makam ini adalah makam dari salah satu komplotan si Pitung di masa lalu. Memang betul di sini adalah makamnya Pitung gitu. Tapi karena beliau sendiri memiliki ilmu rawa rontek gitu, yang konon katanya dulu pada masa penjajahan apabila badannya tidak dipisah-pisah, maka dia akan hidup kembali gitu. Makanya ada beberapa makam yang memang dipisah-pisah dan di sini merupakan makam dari kepalanya Pitung. Kalau terlihat sederhana karena Pitung ini sendiri berasal dari pesantren ya. Jadi tidak ingin makamnya tersebut dikultuskan atau dikeramatkan gitu oleh beberapa orang gitu. Karena dia sendiri adalah murni pejuang yang memang membela rakyat Indonesia gitu pada saat itu. Ya pasti kalau misalnya memang makamnya dikhususkan gitu pasti banyak yang berziarah. Karena sekarang pun dengan kondisi yang sederhana seperti ini pun banyak sekali masyarakat DKI maupun dari luar DKI yang memang sengaja mengunjungi makamnya si Pitung gitu. Nah cuman kalau di sini sendiri makamnya bersih, auranya juga sangat positif dan memang Pitung sendiri kalau dilihat dari makamnya kelihatannya dia orang yang memang baik dan dekat dengan agama ya. Ya, kalau pesan-pesan yang ingin disampaikan ya dari penjaganya makam Pitung ini yang seperti Syekh itu tadi, di sini memang kalau bisa kalau mau membawa kembang bawa kembang. Tetapi yang paling penting adalah mendoakan almarhum gitu karena bagaimanapun juga Pitung ini memang merupakan sosok yang membela rakyat kecil pada saat itu gitu di zaman penjajahan Belanda dan banyak sekali juga membantu orang-orang yang kesusahan gitu kelaparan. Jadi diharapkan keturunan-keturunannya yang sekarang itu memberikan doa aja gitu.